Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengunggah satu statement kritik barangkali kepada Gus Dowi yang santri-santrinya itu beberapa waktu lalu itu mengungkapkan kemarahan yang begitu luar biasa kepada Kiai Syarif Tegal. Kemarin juga sudah kita ulas bagaimana tanggapan serta harapan dari Wakil Ketua PWI LS Kabupaten Demak, yaitu Gus Fahrudin ya. Nah, kemudian dalam kesempatan kali ini saya akan mengunggah statement yang disampaikan oleh salah satu Dewan Kesepuhan PWI LS Kabupaten, dan saya lupa untuk menanyakan nama beliau itu siapa, mohon maaf Kiai ya. Mudah-mudahan ini juga sampai ke teman-teman PWI LS, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ya. Mari kita simak saja kritik, harapan serta nasihat yang beliau sampaikan untuk kita semua ya, khususnya Gus Dowi, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan dalam video berikut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam perjuangan. Saya melihat video dari kedua belah pihak, yaitu Kiai Syarif Tegal dan dari pihak Kerasa, yaitu dari keluarga besar Kerasa. Saya ketawa. Saya ketawa. Ya Allah, itu dari videonya Kiai Syarif adalah menasihati kepada sahabatnya ya, yang ada di Kerasa gitu ya. Itu menasihati, asli menasihati. Cuma pakai gestur yang begini, kan kita seperti ini, begini gitu lah gesturnya. Itu seperti itu. Tapi kenapa malah keluarga Kerasa mereka seperti itu, berlebihan, dan dia tidak melihat kenyataan yang ada. Pertanyaan saya adalah, ini fakta nyata, dokumen ada, dengan boleh buka. Habib Usman bin Yahya dulu adalah melawan NU ya. Dengan bukti apa melawannya? Dia mengharamkan perang melawan Belanda. Waduh. Dua, dia menyesatkan orang-orang ulama Thariqah dan menyetarkan jamaah Thariqah. Ya kan? Sekarang keluarganya Habib Qutbi bin Yahya, dia mencuri jatman dari Thariqah NU, ya kan? Padahal dia melawan dari NU. Kan itu, dia mencuri jatman dari NU dan dia melawan NU. Itu Pak Habib bin Yahya. Terus sampan kemana? Sama kan tidak reaksi itu. Terus gue ngarepe santai cilik-cilik tak beri mesakno ya. Justru marah harga dini panjenengan yang akan jatuh di depan santri panjenengan. Coba. Maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Mari sahabatku, dulu saya yakin panjenengan tidak kenal saya. Panjenengan wong alim ya, wong alamah ya. Saya hanya orang kecil, wong diso, orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau melihat kedua-belah lihat video komplitnya, fullnya, saya ketawa. Oke lah, orang itu mari kita bersama-sama sadar. Sekali lagi saudaraku, Jatman adalah pendirinya antara Mbah Muslim Raja. Andaikan panjenengan mengikuti Salah Thariqah di Nahdiyah, pasti pendirinya adalah Mbah Muslim. Saat dicuri oleh Pak Habib Qutbi bin Yahya, jenengan diam 1000 kata tanpa bicara, tanpa apa-apa, berarti sama dengan piye ketika jenengan dinasihati oleh saudara apa jenengan itu Kiai Syarif, kok malah jenengan reaksi yang berlebihan, membuat malah provokator panjenengan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saudaraku, ada fakta yang berikutnya. Saya melihat video itu, ya Allah, santri-santri kecil diajari yang tidak baik-baik ya. Mohon maaf ya, mohon maaf.
Mohon maaf sekali lagi saudara-saudaraku semua, mohon maaf ya, mohon maaf. Coba panjenengan lihat video utuhnya Kiai Sarip. Saya juga melihat, baru tahu bahwa video utuhnya itu tidak ada kata-kata penghinaan terhadap salah satu orang, tidak. Ya, tidak ada. Itu kalau dilihat adalah menasehati, cuma hanya menggunakan gestur tubuh yang begitu ya. Contoh begini ya, kacamata kan begini contohnya, kan beginilah, itu ya gestur tubuhnya gitu ya, itu gestur tubuh, tapi tidak ada unsur penghinaan. Kok malah panjenengan yang terkenal alim, yang terkenal alamah ya, yang terkenal segala-galanya lah pokoknya lah gitu ya, malah panjenengan membuat, ya Allah, itu kalau dibawa ke ranah yang lebih tinggi, panjenengan nanti sendiri yang akan kena. Karena apa? Itu bentuk sifat provokasi, itu bentuk sifat mengajak orang yang tidak baik ya. Itu pertanyaan saya kepada panjenengan, unsur mana yang menghina dan melecehkan kepada Anda beserta keluarga besar Anda? Mana? Satu. Kedua, bukti apa yang mengarah kepada Kiai Sarip sehingga panjenengan beserta yang lain memberikan namanya apa namanya itu cara apa gini, intimidasi atau apa itu gini sebagainya ya, jangan melebar-lebar itu itu ketawa ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga, tolonglah bukalah sejarah kembali. Jenengan wong alim, jenengan wong pinter ya. Ketika panjenengan ini ikut salah satu thariqah, dan thariqah itu di Indonesia dikumpulkan menjadi satu, yaitu Jatman. Pendiri Jatman antara lain adalah Mbah Musleh Meranggen. Pertanyaan saya, saat Jatman dicuri, mengambil, bukan hanya mencuri toh, nah, dicuri oleh Habib Lutfi bin Yahya, jenengan ngapain? Jenengan reaksi, jenengan kan boten toh, anteng toh, diam toh, nah gitu. Itu pertanyaannya. Yang ketiga, Utsman bin Yahya itu adalah dulu yang mengharamkan pribumi melawan Belanda. Utsman bin Yahya yang menyesatkan para ulama thariqah dan jamaahnya. Lah ini sama. Terus reaksi jenengan apa? Coba lihat videonya. Asgaf itu ya, baca Asgaf. Itu menghina Mbah Hasyim tentean loh ya. Ya, menghina Mbah Hasyim tentean. Rizik Sihab menghina Mbak Dur ente-entean ya. Yang terbaru saat itu Taufik Asgaf mengatakan apa? Mengatakan kepada Mbah Yai Muafik Jogja itu Kiai itu suruh belajar nyisir rambut dulu itu, disuruh tobat toh. Itu siapa aja? Taufik Asgaf. Buka digitalnya. Pertanyaannya, sampean kemana? Sampean ada di mana? Begitu loh. Di saat ketika jenengan dinasihati oleh Kiai Syarifuddin Tegal, saya hanya melihat videonya ya, kok jenengan malah meludak emosi dan menggunakan akal sehat dan hati dan ilmu panjenengan. Oke, dari situlah saudaraku, mari kita kembali lagi ke Nahdlatul Ulama dan Pancasila ya. Pancasila ini arep dirubah oleh mereka klan Habib Ba'alawi Yaman. Itu jelas tujuan akhirnya dari klan Ba'alawi para habaib itu ingin merubah ideologi Pancasila, ingin merubah NKRI, ingin merubah landasan dasar negara Republik Indonesia. Teroris itu dari mereka orang-orang Habib Ba'alawi. Contoh, Habib Ahmad Al-Aidid Gebong PKI. Terus mana suara panjenengan? Diam. Jadi fakta banyak, bukalah ya saudaraku, mari kembali kepada rel yang benar. Sudahlah,
Yang sudah-sudah kita selesaikan dengan hati nurani yang baik ya saudaraku semua, mari bersatu ya. Nek bener itu tetap bener Kang ya. Najan saya orang bodoh, najan saya di orang desa, orang kampung, tidak punya apa namanya, tidak punya ilmu yang banyak kayak beliau-beliau yang aleman tidak ya. Tetapi apa, berpikir dengan hati yang jernih, berpikir dengan hati yang tenang, dan mengkaji, membaca sejarah yang ada, itu akan membantu kita menuju kebenaran. Hak mutlak kebenaran adalah milik Allah. Mari kita sebagai manusia tetap salah, lupa, dan sebagainya, itu sandangan yang manusia. Ingat, siapapun dia, baik itu kiai, baik itu gus, baik itu santri, baik siapapun juga, ingat, menungso sandengane telu, lali, salah, dosa, tidak bisa lepas dari manusia siapapun dia. Itu perlu kita ingat dan itu perlu kita tegaskan dalam hati kita sendiri. Ketika itu kita pakai, maka kita akan selalu bersandar kepada Allah dan mencari yang benar, petunjuk yang paling benar. Cukup sekian saudaraku semua, mari bergandeng tangan bersatu untuk negara Republik Indonesia Nusantara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi meskipun beliau itu kiai desa, kiai yang hidupnya itu di desa, tetapi ternyata beliau yang melek dengan sejarah bangsa Indonesia, sejarah masa lalu, sejarah perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Ya, padahal itu kiai desa begitu, kiai yang dari desa ini, mohon maaf kiai ya, kalau sampai apa namanya ke jenengan. Tapi faktanya memang seperti itu. Pembawaannya enak, pembawaannya adem. Nah itulah salah satu contoh, salah satu sampel dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara. Jadi bawaannya itu tidak provokatif, ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan tambahan wawasan, dan tentunya membawa ketenangan dan kedamaian untuk semua pihak. Nah, itu beliau adalah salah satu dari Dewan Kesepuhan Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Demak ya. Nih, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau itu tersampaikan kepada yang bersangkutan, dan apa namanya, kita dalam menyikapi segala hal itu tidak perlu menyikapinya itu dengan emosi, dengan santai saja. Namanya juga ulama-ulama NU begitu kan, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi yang pembawaannya santai, tidak ada emosi, kemudian membawa ketenangan dan kedamaian untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.